Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Al-Aziz. Saya dari kelas Perusahaan Negara dan Daerah R04 dengan dosen pengampu Bu Dia Handayani Dewi. Saya di sini ingin mempresentasikan dari bab 9 tentang perkembangan BUMD. Tujuan dari pembuatan video ini adalah diantaranya untuk menambah ilmu dan wawasan saya, serta juga untuk memenuhi syarat untuk tugas sebelum ujian akhir semester 5 ini. Mari langsung saja saya presentasikan materi bab 9 tentang perkembangan BUMD. Pada umumnya, badan usaha milik daerah atau BUMD di Indonesia dalam menjalankan usahanya dibebankan pada 3 misi, yaitu sebagai pelayanan publik, sebagai pendapatan daerah atau PAD, dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam perkembangan saat ini, kinerja BUMD masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan politis dalam aktivitas perusahaan dan sifat kegiatan yang tidak dikelola dengan benar sebagai usaha bisnis. Usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah telah berjalan sejak lama. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contohnya, perusahaan daerah antara lain perusahaan air minum atau PDAM dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Badan usaha milik daerah memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran badan usaha milik daerah dalam menopang pendapatan asli daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan dari pendirian badan usaha milik daerah yaitu yang pertama, memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan menerima penerimaan kas negara. Yang kedua, mengejar dan mencari keuntungan. Yang ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Yang kelima, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Yang keenam, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat. BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah. Eksistensi badan usaha milik daerah sebagai lembaga bisnis yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan multiplier efek yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Lalu, jenis-jenis kegiatan usaha badan usaha milik negara. Kegiatan usaha BUMD pada umumnya adalah usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, transportasi umum. Masyarakat tentu memerlukan jasa transportasi dapat memudahkan mobilisasinya di masyarakat, sehingga pemerintah daerah mengembangkan BUMD dalam bidang transportasi. Contohnya yang ada di Jakarta terdapat Transjakarta, dan juga di Kota Bandung ada Transmetro Bandung atau TMB. Yang kedua, ada penyediaan air bersih. Air bersih menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di suatu daerah, sehingga setiap kabupaten atau kota dipastikan memiliki BUMD yang mengelola air bersih bagi masyarakatnya, yang dikenal Perusahaan Daerah Air Minum atau yang disebut PDAM. PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada jasa perbankan. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi atau perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, baik untuk kegiatan produktif atau usaha maupun untuk kebutuhan konsumtif. Oleh karena pentingnya peran bank, maka setiap pemerintah provinsi mendirikan bank di setiap daerahnya masing-masing atau di provinsi masing-masing, seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Contohnya disebutkan seperti di Jakarta terdapat Bank DKI, kalau di Jawa
Di Jawa Barat ada Bank Jabar dan Bank Banten atau Bank BJB. Di Sumatera Barat terdapat Bank Sumbar, dan di Papua terdapat Bank Papua. Selanjutnya, dalam perkembangan BUMD tentunya pasti ada kendala dalam pelaksanaan. Berbagai pengamatan dan keluhan yang sering disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal dari perusahaan daerah sendiri adalah adanya berbagai kendala antara lain dalam pembinaan dan pengembangan usaha BUMD tersebut. Di antaranya dirasakan adanya campur tangan pemerintah daerah yang cukup besar atas jalannya organisasi BUMD, serta adanya keterbatasan kewenangan tertentu dalam operasional perusahaan. Lalu selanjutnya seringkali pula dalam penempatan direksi tidak terlepas dari pertimbangan KKN atau kedekatan para calonnya dengan pemimpin daerah. Dalam hubungan ini banyak penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, keahlian, dan keterampilan. Lalu di sini saya akan memberi kesimpulan dari bab 9 ini tentang perkembangan BUMD di Indonesia. BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang andal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD tersebut khususnya sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD tersebut dituntut agar lebih profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua, menambah wawasan kita semua, dan mendapatkan hasil yang baik nantinya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.